Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nurpadila dengan NIM 311181112 dari kelas 3C Farmasi Stikes BTH Tasikmalaya. Nah, di sini insya Allah saya akan sedikit menjelaskan mengenai evaluasi sediaan tablet. Nah, untuk parameternya sendiri ada 6 uji. Yang pertama ada uji keseragaman ukuran tablet, yang kedua ada keseragaman bobot dan kadar, yang ketiga uji waktu hancur, yang keempat uji kekerasan, yang kelima uji kerapuhan, dan yang keenam uji disolusi. Nah, untuk pengujian yang pertama yaitu uji keseragaman ukuran tablet. Tujuannya untuk mengetahui adanya masalah pada aliran massa cetak atau pada pengisian granul ke dalam die. Nah, karena selama percetakan itu perubahan ketebalan itulah merupakan indikasinya gitu. Jadi faktornya gitu. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu digunakan jangka sorong. Untuk bagian-bagian alatnya di sini ada rahang tetap atas, ada rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, skala nonius, tangkai ukur kedalaman, rahang sorong bawah, benda yang diukur, rahang tetap bawah. Nah, kemudian untuk prosedurnya sendiri yaitu menggunakan 20 tablet karena biasanya untuk pengujian tablet itu digunakan sebagai samplingnya itu harus banyak 20 tablet. Nah, kemudian diukur diameter dari masing-masing tablet tersebut beserta ketebalannya menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian untuk syaratnya sendiri, yaitu diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 dari tebal tablet. Nah, kemudian untuk uji keseragaman bobot dan kadar. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui keseragaman dan memastikan bahwa setiap tablet itu mengandung sejumlah obat atau bahan aktif dengan takaran yang tepat dan merata. Nah, untuk alatnya sendiri yaitu digunakan neraca digital. Nah, untuk prosedurnya, untuk prosedurnya sendiri, nah jadi dilakukan dengan menimbang 20 tablet satu per satu. Jadi satu-satu ya ditimbangin itu. Nah, kemudian kalau misalkan sudah ditimbang satu-satu, kemudian itu dihitung rata-rata. Rata-ratanya hasilnya itu tidak lebih dari 2 tablet yang dihitung bobot rata-ratanya dan tidak boleh lebih dari 2 tablet yang mempunyai penyimpangan lebih besar daripada kolom A dan tidak lebih atau tidak boleh dari satu tablet pun yang mempunyai penyimpangan bobot lebih besar daripada kolom B gitu. Nah, untuk kolomnya sendiri bisa teman-teman lihat nih pada tabel ini, tabel 1 yaitu persyaratan penyimpangan bobot tablet berdasarkan atau menurut anonim tahun 1995. Nah, untuk bobotnya sendiri kalian bisa lihat di kolom A dan kolom B. Nah, kemudian untuk uji waktu hancur. Untuk uji waktu hancur itu jadi tujuannya untuk menetapkan kesesuaian waktu hancur dan menjamin bahwa tablet akan hancur pada cairan tubuh sehingga akan tersedia dalam bentuk molekulnya. Nah, untuk alatnya yaitu disintegration tester. Nah, kemudian untuk prosedurnya sendiri, jadi tablet yang akan diuji sebanyak 6 tablet dimasukkan ke dalam tiap tube, kemudian ditutup dengan penutup dan dinaikkan dan dinaik turunkan keranjang tersebut dalam medium air dengan suhunya itu 37 derajat. Nah, untuk waktu hancurnya itu dihitung berdasarkan tablet yang paling terakhir hancurnya gitu. Nah, untuk persyaratannya yaitu waktu hancur untuk tablet bersalut adalah kurang dari 15 menit, untuk tablet salut gula dan salut non-tentrik kurang dari 30 menit, untuk tablet salut enterik tidak boleh hancur dalam waktu 60 menit dalam medium asam, dan harus segera hancur dalam medium basah. Nah, selanjutnya yaitu uji kekerasan. Jadi, uji kekerasan ini memiliki tujuan untuk menjamin ketahanan tablet terhadap gaya mekanik yang terjadi pada proses pengemasan atau pengantaran atau pada proses distribusi gitu ya. Nah, untuk prosedurnya diambil 20 tablet secara acak, kemudian diukur masing-masing tablet, terus dicatat skala ukurnya. Nah, kekerasan tablet itu adalah harga rata-rata ke 20 tablet, kemudian variasi kekerasan itu dilihat dari harga SD-nya. Nah, ini untuk alatnya ya. Dan untuk syaratnya, jadi yang pertama itu bobot tablet dari bobot tablet sampai 300 mg itu yaitu 4 sampai 7 kg cm persegi. Sedangkan untuk bobot tablet 400 sampai 700 mg yaitu 7 sampai 12 kg cm persegi. Nah, kemudian untuk uji kerapuhan yaitu tujuannya untuk mengukur ketahanan permukaan tablet terhadap gesekan yang dialaminya sewaktu pengemasan dan pengiriman. Persyaratannya itu tidak boleh atau harus lebih kecil dari 100%. Untuk alatnya kita menggunakan variabilator. Alatnya seperti ini ya.
Vria Bilator. Nah, untuk prosedurnya sendiri, nah, jadi yang pertama itu tablet itu ditimbang dulu. Tablet itu ditimbang terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam vibrator atau ke dalam alatnya, lalu dioperasikan gitu selama 4 menit atau sebanyak 100 kali putaran. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu uji disolusi. Nah, uji disolusi itu digunakan untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi yang tertera pada masing-masing monografi sediaan tablet. Nah, untuk tujuannya sendiri, jadi uji disolusi ini tuh untuk menentukan kesesuaian dengan persyaratan disolusi. Nah, apalagi untuk sediaan tablet, kapsul gitu. Nah, terkecuali jika pada etiket tabletnya itu dinyatakan harus dikunyah. Nah, untuk uji disolusi sendiri, alatnya menggunakan dissolution tester. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kemudian untuk kegunaan uji disolusi sendiri, yang pertama adalah disolusi merupakan profil pelepasan zat aktif dari sediaannya gitu. Terus untuk yang kedua yaitu uji disolusi merupakan pengujian mutu sediaan tablet dari batch ke batch. Terus yang terakhir adalah data uji disolusi penting untuk pengembangan suatu mutu sediaan. Nah, untuk prosedurnya sendiri, yang pertama biasa penyiapan alat bahan, terus tekan tombol power pada sisi kanan. Nah, kemudian hidupkan pemanas dengan menekan GHI atau dilihat pada gambar. Kemudian diatur suhunya dengan menekan panah atas dan panah bawah menjadi 37,5 derajat Celcius. Nah, kemudian di enter. Nah, kemudian di enter, habis itu kemudian masukkan medium disolusi ke dalam chamber. Untuk mempercepat pengujian, biasanya medium disolusi ini dapat dipanaskan terlebih dahulu gitu. Nah, setelah itu atur ketinggian dari pipa samplingnya, diatur dulu. Pipa samplingnya diatur dulu ketinggiannya. Nah, kemudian ditutup chambernya. Jadi selama pengujian berlangsung itu ditutup chambernya. Nah, kemudian nanti akan pilih protokol yang akan digunakan pada pengujian. Nah, pada video ini itu digunakan sampel itu tiamin. Nah, kemudian letakkan tablet di atas penutup tadi, di atas penutupnya, kemudian nanti akan dimasukkan secara bersamaan. Nah, dimasukkan secara bersamaan. Jadi harus cepat ya, harus bersamaan gitu. Nah, kemudian tekan run, maka pengujian akan dimulai. Nah, pengujian ini dilakukan selama 45 menit. Dan selama pengujian itu nanti, nah ini pengujian sedang berlangsung. Nah, kemudian kemudian penutup pipa sampling ini dibuka. Jadi tiap penutup pipa sampling itu dibuka, masukkan squid. Jadi nanti untuk mengambil cairan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian turunkan pipa sampling hingga posisi tengah antara dayung dan dinding chamber. Nah, nanti langsung diambil sampelnya seperti itu. Nah, demikianlah presentasi atau sedikit penjelasan mengenai evaluasi sediaan tablet. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.